Oke guys, kembali bersama kita ya. Bersama kita di channel Sampah dan Perak. Kali ini guys, kita ada barang kayak gini ya. Ini biasa disebut keramik kapasitor. Keramik kapasitor yang campur aduk ya. Dari jenis dan warnanya ini campur aduk ya. Jenis yang petak-petak kayak gini. Petak-petak kayak ini. Kemudian ada yang bulat-bulat guys ya, bulat besar kecil, warnanya yang biru, yang orange guys ya, coklat. Jadi ada yang kecil, ada yang besar guys ya. Jadi bentuknya bermacam-macam ya. Kandungan di dalam material kita ini guys, kali ini guys, kemungkinan besar adalah perak guys ya. Mungkin ada peraknya, ada mungkin palladium atau platinum, mungkin juga ada emasnya, mungkin ya, tembaga, nikel, aluminium, tantalum. Jadi all logam ini, banyak logam yang terkandung di alat yang akan kita recovery hari ini, yang akan kita olah hari ini. Tapi kemungkinan besar kita akan coba ambil peraknya guys ya. Jadi sasaran kita, target kita di material kita kali ini adalah perak gitu. Kemudian kalau memang nanti ada logam PGA-nya, logam platinnya guys ya, palladium atau platinum akan kita ambil juga guys ya. Terus kemungkinan kalau ada emasnya juga bisa kita ambil, tembaganya mungkin. Tapi target kita di barang ini adalah perak guys ya. Perak. Kemudian kalau ada logam lain yang bisa kita ambil adalah bonus. Oke guys, sebelum kita olah barang kita ini guys ya, material kita kali ini guys, kita akan timbang dulu guys ya. Berapa banyak, berapa berat keramik kapasitor yang kita punya guys. Jadi kita bisa menentukan apakah barang ini layak diolah apa tidak, apa menarik untuk diolah atau tidak menarik untuk diolah. Kita akan coba olah ini. Oke guys, kita timbang dulu guys. Jadi timbangan kita ini sudah 0 guys ya. Kita akan langsung kita timbang. Oke guys. Jadi berat dari material kita yang kita punya hari ini guys, yang akan kita olah kali ini adalah 1580 gram guys ya, dari keramik kapasitor guys ya. Oke guys, kita akan langsung uji guys ya. Langsung olah barang ini guys. Karena kita bakar dulu gitu. Kita buning gitu. Jadi kita pakai mangkok yang besar nih guys, khusus untuk membakar material jenis seperti ini guys. Iya guys. Guys, ini kita buning guys ya, kita bakar sampai warna dari keramik kapasitor kita ini guys jadi putih seperti ini guys. Jadi ketika warna sudah menjadi putih seperti ini guys, kita anggap sudah masak guys ya, sudah matang. Kita tunggu diam, kita diamkan dulu guys ya, tunggu dingin dulu guys.
pindahkan ke tumbuhan kita guys ya. Proses selanjutnya kita tumbuk ini ya, sampai hancur halus guys ya. Kita pindah dulu ke oke guys, kita taruh di tumbuhan kita ini guys ya, karena kita akan lanjut bakar guys, belum selesai guys ya. Dibakar guys, yang sudah masak ini kita taruh di sini guys. Oke guys, selesai guys. Jadi seluruhnya kan kita tumbuk ya. Jadi proses pengolahan keramik kapasitor ini setelah kita bakar sampai gosong sampai berwarna putih guys ya. Selanjutnya adalah kita tumbuk atau kita haluskan. Jadi kawan-kawan yang di rumah punya gelondongan bisa langsung digelondong guys ya. Yang belum punya seperti kita ini guys, ditumbuk juga bisa guys ya. Jadi kita hancurkan guys, kita tumbuk guys untuk memisahkan, tujuannya guys memisahkan antara logam yang terkandung di kapasitor ini dengan bahan non logamnya guys ya, bahan keramiknya atau plastiknya atau fibernya guys ya. Supaya dalam proses ini ya, logam bisa bersentuhan dengan larutan kimia guys ya. Jadi harus dibuang penghalangnya dulu supaya larutan kimia bekerja untuk memproses logam itu guys ya. Kita buang dulu yang menghalangi, itu keramiknya atau fibernya atau plastiknya guys ya, melalui penumbukan ini guys. Oke guys, setelah kita tumbuk guys ya, ini hasil tumbukan kita guys dari proses pengolahan keramik kapasitor ya. Kita pindahkan ke ember dulu guys ya. Kita hancurkan kayak gini. Ini kayak jarum-jarum kaki-kaki. Jadi keramik kapasitor ini guys, apakah ini termasuk mikron guys atau plating emas atau plating perak guys ya. Akan proses selanjutnya guys ya, ini akan kita kurangi dulu debu-debu pengotornya nih guys ya. Kita clean guys. Deterjen untuk mencuci supaya dengan perak emas yang ada di sini tidak ikut terbuang di air limbangan, air sucian atau istilah apa ini.
Uang ini ya sih. Ini yang kita dapat di sini. Jadi keramik kapasitor yang kita burning, kemudian kita tumbuh ya. Lanjut kita limbang menggunakan sunlight guys. Oke guys, ini langsung aja kita cukim aja guys ya. Oke guys, kita cukim guys. Ini kita pindahkan ke ember yang lebih besar guys ya, biar tidak meluap guys ya. Kita cukim. Jadi reaksi yang terjadi saat membuat dengan kita meluap guys ya. Kita pindah ke ember yang lebih besar guys. Kita kasih air lebih dulu guys ya, sampai menutupi logam guys. Guys, ini kita tambah HF guys, 100 mili guys ya. Langsung berat gitu. Aluminiumnya berarti. Kapasitor ini untuk aluminium. Ini HF reaksi guys. Lanjut kita tambah Na di sini guys. Oke guys, reaksinya oke guys. Keramik kapasitor kita guys ya. Keramik kapasitor kita guys sudah kita rendam. Setelah kita burning, kita tumbuk, kita limbang, kita cukim. Kelihatannya pencukiman sudah selesai ini. Saatnya berpenyaringan guys ya. Jadi akan kita saring dulu guys. Mudah-mudahan nggak macet guys ya, saringan kita. Ya kita langsung cukim beserta lumpurnya guys ya. Hanya buang sedikit kotorannya kemarin guys. Jadi ini akan kita saring guys untuk mencari peraknya guys ya. Kemudian sampahnya ini guys, nanti akan kita regi ya guys. Siapa tahu ada emasnya guys ya. Oke guys, kita proses penyaringan dulu guys. Oke guys, saringan cukiman kita guys ya, yang dari bahan kapasitor keramik guys ya. Kapasitor keramik campur guys, berbagai ukuran, berbagai warna guys. Keramik kapasitor kayak ini guys terdapat di seluruh komponen, hampir seluruh komponen pakai guys ya, keramik kapasitor ini guys ya. Jadi mudah untuk bahan materialnya, mudah didapat guys ya. Di rata-rata di seluruh limbah ewas pakai ini guys ya. Jadi kemarin kita olah sekitar sekilo lebih guys ya, sekilo setengah guys ya, kurang lebih guys. Ini sudah kita saring guys, kemudian akan kita proses selanjutnya guys. Dan ini kotorannya guys ya, kotorannya atau sampahnya ini nanti akan kita rejia guys. Siapa tahu ada emasnya guys ya, karena kandungan di dalam keramik kapasitor ini guys, selain perak, tembaga, timah,
Kemungkinan ada emasnya guys ya. Untuk kapasitor keramik yang lama-lama biasanya dia pakai plating emas juga guys. Jadi logam PGA ada juga sih di situ guys ya. Kemungkinan palladium atau platinum gitu guys. Jadi ini sampahnya ini guys, nanti akan langsung kita regi ya guys ya, untuk mencari tahu apakah ada emasnya guys ya, apakah mengandung emas di material yang kita olah ini guys ya, yaitu kapasitor keramik guys. Oke guys, jadi lanjut guys, di sini kita akan mengolah air cuciannya dulu guys ya, akan kita cari tahu apakah ada peraknya guys. Karena dominan perak kalau kita closing on gitu ya, kandungan unsur logam yang ada di keramik kapasitor ini. Oke guys, kita kasih garam dulu guys ya. Bener guys ya, rupanya guys ya. Jadi kapasitor keramik ini memang mengandung perak guys ya. Terbukti setelah kita kasih garam guys, air cucian kita ini langsung memutih guys ya. Tanda kalau perak keluar dari larutan cukiman kita ini guys. Kita aduk-aduk guys ya, aduk-aduk sampai seluruh unsur perak yang ada di air cukiman kita ini turun guys ya, atau keluar guys. Sehingga nanti kalau bisa kita cuci, akan kita cuci kemudian proses paku guys ya. Tapi kalau nggak bisa guys, kemungkinan akan langsung kita lebur, kemudian langsung kita logamkan dengan menggunakan soda api guys. Oke guys, kita aduk-aduk dulu guys. Sambil kita menunggu perak kita turun ke dasar beker kita ini guys ya, ember kita ini guys, kita akan memproses sampahnya guys ya, ini guys ya. Dan ini kita biarkan beberapa saat guys, biar seluruh perak yang kita turunkan dengan garam ini mengendap. Kita akan lanjut untuk memproses sampahnya nih guys ya. Sampahnya ini akan kita regi ya guys ya, untuk mencari tahu apakah di sini ada unsur emasnya guys. Oke guys, kita lanjut guys. Proses regia guys ya. Regia 3 Cl dan 1 Na guys ya. Campuran dari asam klorida dan asam nitrat guys ya. Kita ada Cl guys ya, kita kasih sekitar 300 ml guys ya. Kemudian kita tambah dengan Na sekitar 100 ml guys ya. Jadi perpaduan antara hasil dan Na menjadi aqua regia guys. Oke guys, ini langsung akan kita siram di material kita guys ya, yang sampah-sampah dari keramik kapasitor. Oke guys, kita tuang guys ya larutan regia kita ini guys. Kita aduk-aduk guys. Kemudian kita tunggu guys ya, sampai seluruh logam yang masih tersisa di material kita ini larut guys ya. Termasuk kemungkinan bila ada emasnya guys ya. Oke guys, kita tunggu guys. Setelah beberapa saat guys ya, kelihatannya perak kita guys sudah mantap di level guys ya, di ember kita guys. Jadi akan kita ambil dulu, akan kita ambil endapan lumpurnya guys ya.
pelan-pelan aja guys. Inilah lumpur perak yang kita dapatkan guys ya, lumayan banyak nih guys. Tapi apakah dia bersih apa masih bercampur dengan timah guys ya, akan kita lihat guys. Jadi selanjutnya ini lumpur ini guys akan kita cuci dengan menggunakan air panas guys ya. Oke guys, kita siapkan air panasnya guys. Kita akan cuci perak kita guys ya, lumpur perak kita dengan air panas. Oke guys, setelah proses pencucian kita anggap selesai guys ya, di air cucian sudah bening guys. Selanjutnya akan kita proses besi guys ya. Oke guys, sekarang kita paku guys. Proses selanjutnya kita cuci dan kita ambil besinya. Kita pisahkan antara lumpur perak dan besi ini guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Ambil besinya guys ya, dan magnet guys.
papan lumpur. Nggak tampung airnya di sini. Kecil ya. Oke guys, sisa air cukiman kita guys ya. Setelah kita ambil peraknya guys, ini kita akan saring guys ya. Kita akan saring untuk mengambil sisa-sisa peraknya. Kemudian air cukiman ini akan kita tes guys ya. Nah, kita tes apakah mengandung palladium gitu guys ya. Dari keramik kapasitor ini guys. Jadi untuk mencari palladium atau mencari tahu palladium, cairan yang akan kita turunkan palladium ini guys harus terbebas dari unsur perak guys ya, walaupun sedikit guys. Makanya ini akan kita saring guys supaya bila mana palladium ada di cairan ini guys, dia bisa turun guys ya. Sebab kalau masih ada unsur peraknya, palladium susah turun guys. Jadi kita akan ambil sisa perak dari cuking ini guys dengan cara disaring guys. Kemudian akan kita cari tahu apakah di kapasitor keramik ini mengandung unsur palladium. Oke guys, jadi kita saring ini guys ya. Oke guys, sambil menunggu saringan sisa-sisa perak kita guys ya, kita akan lebur dulu perak yang sudah kita proses besi nih guys ya. Jadi setelah kita proses besi, kita cuci guys. Inilah hasilnya guys ya, lumpur perak kita guys dari kapasitor keramik ya. Maka ini akan kita lebur guys ya. Kemudian kita akan memproses sisa-sisa perak dan sisa cukiman yang kita prediksi mengandung palladium guys. Oke guys, kita lebur dulu guys. Kita dinginkan dulu guys. Kita besok pengolahan keramik kapasitor. Guys, inilah perak kita guys ya, dari pengolahan 1,5 kilo lebih dari kapasitor keramik. Nanti akan kita timbang ya. Kita terlebih dulu akan kita cari tahu mesin palladium ya guys, misalnya ada guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Oke guys,
Jaringan sisa cukiman kita guys ya, cucian perak kita guys, udah kita saring ini guys, kita kering. Jadi kita saring ini karena kita akan ambil, mencari tahu palladiumnya guys ya, di bahan kristal oskilator kita guys. Jadi ini akan kita cari tahu palladiumnya, dan ini bisa dari lumpur perak kita guys, akan kita lebur guys ya. Oke guys, kita akan lebur dulu ini guys ya. Perak dari saringan guys ya, nanti kita gabung dan yang kita lebur kemarin. Oke guys, rendaman regia dari sisa sampah yang telah kita ambil peraknya guys ya. Kemudian sampahnya kita tutup dengan regia guys, dari kapasitor keramik guys ya. Kita akan tes apakah kapasitor keramik yang kita olah ini mengandung unsur emas guys ya. Jadi setelah reda ini guys, reaksi akan kita saring guys ya. Jadi kita saring dulu guys. Oke guys, kita saring dulu guys. Oke guys, sambil nunggu saringan regia kita guys ya, kita akan olah dulu sisa air cukim yang telah kita ambil peraknya guys ya. Kita saring guys ya.
Ini akan kita tes apakah ada palladiumnya guys ya. Jadi pertama-tama akan kita netralkan dulu guys ya dengan urea guys, sebelum dia turunkan palladiumnya guys ya. Dan netralisir dulu guys. Oke guys, kita akan siapkan assembly menurunkan palladium di cairan kita ini ya. Memang cairan kita ini mengandung palladium. Aduk-aduk dulu guys. Oke guys, ini akan siapkan DMG kita. Oke guys, kita siapkan DMG kita guys ya. Kita akan coba pakai 2 gram DMG guys ya, untuk menurunkan palladium kita guys ya, kalau ada guys ya. Jadi kita pakai 2 gram aja guys ya. Oke guys, 2 gram guys ya. Akan larutkan, kemudian akan kita tuangkan guys ya. Palladium kita guys, karena memang kapasitor keramik kita mengandung unsur palladium guys. Oke guys, DMG kita guys ya. Walaupun DMG ini guys tidak sepenuhnya larut di air guys ya. Kita coba larutkan di air dulu guys ya. Ini jadi pengaduk kita ini guys, yang terkena air bikin kita guys, ketika kita masukkan ke larutan DMG ini langsung menguning guys ya. Jadi kemungkinan indikasi palladium memang ada di sini guys. Oke, langsung kita curah guys ya. Kita aduk-aduk ya. Nanti kalau cairan ini berubah menguning ya, kemungkinan mengandung palladium. Oke guys, ini ada perubahan warna ya, cuman terlalu tipis ini guys ya. Jadi ini akan kita biarkan dulu guys beberapa saat ya. Nanti kalau memang ada kan kita saring ya. Jadi kalau ternyata strong guys, maka kemungkinan akan kita taruh juga guys ya, karena kandungan palladiumnya mungkin terlalu tipis gitu ya. Kita lihat aja nanti guys ya. Oke guys, kita tunggu guys. Ntar kita akan proses masih kita guys ya. Oke guys, sampah-sampah dari kapasitor kita guys ya. Biar memang mengering guys.
Ini akan kita proses selanjutnya guys. Kita coba kita urungkan masnya ini. Ini sampah-sampahnya guys. Sampah daripada keramik kapasitor kita guys. Sudah kita ambil peraknya guys. Dan ini kita coba untuk ambil logam lainnya guys. Coba untuk cari tahu emas dan palladium guys. Kalau peraknya sudah kita logam kan ya. Jadi memang pasti sudah ada peraknya ini guys. Oke guys, langsung kita netralisir aja guys, menggunakan urea guys. Oke guys, kita siapkan assembly-nya. Assembly dulu. Oke guys. Yang kita turunkan dengan SMB ya. Kita coba turunkan. Ini kemungkinan emasnya ada ya, tapi terlalu tipis ini guys, terlalu sedikit. Jadi dia berubah tapi tidak terlalu warnanya, tidak terlalu ini ya, guys ya. Jadi kemungkinan kandungan emasnya memang ada guys ya. Setelah kita browsing di Google itu guys, jadi kandungan dari kapasitor keramik guys, memang dia mengandung emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan logam PGA guys ya. Logam PGA itu termasuk palladium guys ya, platinum gitu. Palladium mungkin guys ya. Cuman dalam skala yang sangat, ukuran yang sangat kecil guys ya. Jadi kemungkinan kalau kita mau olah banyak bisa aja itu guys ya. Kalau sekilo 2 kilo tidak terlihat guys ya. Kemudian palladium yang kita coba cari juga guys, ini udah terlalu tipis guys ya. Memang ada, cuman terlalu tipis guys. Jadi ini tidak akan kita logamkan guys ya. Jadi ini tidak akan kita buang guys. Ini akan kita tampung aja guys. Nanti proses selanjutnya mungkin dengan karbit guys ya. Dengan karbit, dengan cairan sisa-sisa limbah cukim lainnya guys ya. Kita karbit, kita logamkan, baru kita cari sisa emas, perak, dan palladium guys. Jadi untuk video kali ini kita akhiri guys ya. Jadi palladium dan emas tidak akan kita proses lanjut guys, tidak akan kita logamkan karena terlalu sedikit guys ya. Jadi sementara dari proses keramik kapasitor guys, kita dapat perak di sini guys ya. Kita dapat perak, yang ini akan kita timbang guys ya. Perak ini akan kita timbang berapa gram gitu guys ya. Oke guys, kita timbang perak kita guys ya. Perak yang kita dapatkan dari
keramik kapasitor seberat 1580 gram guys ya, atau 1,580 gram guys. Dan kita timbang guys ya hasil barang kita guys ya. Oke guys, 14,80 gram guys ya. Jadi dari pengolahan kita kali ini dari kapasitor keramik guys ya, seberat 1580 gram guys, kita mendapatkan perak seberat 14,780 gram guys ya. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel kita guys ya. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua guys ya. Thank you guys.